semuanya, perkenalkan saya Sofiatul Umaroh dengan NIM 2101102010079, Program Studi Sastra Indonesia, Fakultas Ilmu Budaya, Universitas Jember. Nah, pada kesempatan kali ini saya ingin menceritakan sebuah pengetahuan, yakni cerita rakyat legenda Keong Emas. Mari kita simak videonya. Pada zaman dahulu kala, di sebuah kerajaan yang sangat makmur dan sentosa, hiduplah dua orang putri raja yang sangat cantik dan jelita. Mereka bernama Candrakirana dan Dewi Galuh. Kedua putri raja tersebut hidup sangat bahagia dan serba berkecukupan. Hingga pada suatu hari, berkunjunglah seorang pangeran dari kerajaan Kahuripan ke kerajaan Daha. Pangeran tersebut bernama Raden Inu Kertapati. Kedatangannya bermaksud untuk melamar Candrakirana. Kunjungan Raden Inu Kertapati sangat disambut baik oleh Raja Kartamarta, dan akhirnya Candrakirana ditunangkan oleh Raden Inu Kertapati. Namun pertunangan itu ternyata membuat Dewi Galuh merasa dengki, karena menurutnya Raden Inu Kertapati lebih cocok untuk dirinya. Lupa daratan, Dewi Galuh pun pergi ke rumah nenek sihir. Dia meminta nenek sihir itu untuk mengutuk Candrakirana menjadi sesuatu yang sangat menjijikkan dan dijauhkan dari Raden Inu Kertapati. Akhirnya nenek sihir menuruti permintaan Dewi Galuh dan mengutuk Candrakirana menjadi seekor keong emas, lalu membuangnya ke sungai. Hingga suatu hari, nenek yang sangat baik hati sedang mencari ikan dengan jala, dan keong emas tersangkut dalam jalanya tersebut. Hingga keong emas itu kemudian dibawanya pulang dan diletakkan di atas tempayan. Keesokan harinya, nenek itu mencari ikan lagi ke sungai, tapi tidak mendapatkan ikan seekor pun. Lalu nenek tersebut memutuskan untuk pulang. Sesampainya di rumah, nenek sangat terkejut karena di meja sudah tersedia masakan yang sangat lezat. Si nenek bertanya-tanya kepada dirinya, siapakah yang mengirim masakan itu? Kejadian tersebut berulang setiap harinya. Karena penasaran, keesokan paginya nenek ingin mengintip apa yang sedang terjadi pada saat ia mencari ikan di sungai. Nenek itu lalu berpura-pura pergi ke sungai untuk mencari ikan seperti biasanya. Lalu pergi ke belakang rumah untuk mengintipnya. Setelah beberapa saat, si nenek sangat terkejut karena keong emas yang ada di tempayan berubah wujud menjadi gadis cantik. Gadis itu lalu memasak dan menyiapkan masakan di atas meja. Karena merasa penasaran, nenek pun memberanikan diri untuk menegur putri nan cantik itu. "Siapakah kamu ini, putri cantik, dan dari mana asalmu?" tanya si nenek. "Aku adalah putri kerajaan Daha yang disihir menjadi keong emas oleh nenek sihir utusan saudaraku karena merasa iri kepadaku," ucap keong emas. Setelah menjawab pertanyaan dari nenek, Candrakirana berubah lagi menjadi keong emas dan nenek pun bingung apa yang sedang terjadi. Sementara Pangeran Inu Kertapati tidak mau diam saja ketika tahu Candrakirana menghilang. Ia pun mencarinya dengan cara menyamar menjadi rakyat biasa. Nenek sihir pun akhirnya tahu dan mengubah dirinya menjadi seekor gagak untuk mencelakakan Raden Inu Kertapati. Raden Inu Kertapati sangat terkejut melihat burung gagak yang bisa bicara dan mengetahui tujuannya. Ia menganggap burung gagak itu sakti dan menurutinya. Padahal Raden Inu Kertapati diberikan arah yang salah. Di perjalanan, Raden Inu Kertapati bertemu dengan seorang kakek yang sedang kelaparan. Diberinya kakek itu makan. Ternyata kakek adalah orang sakti yang baik dan ia menolong Raden Inu dari burung gagak itu. Lalu kakek itu memukul burung gagak dengan tokatnya dan burung gagak itu menjadi asap. Akhirnya Raden Inu pun diberitahu di mana keberadaan Candrakirana. Disuruhnya Raden Inu pergi ke desa Dadapan. Setelah berjalan berhari-hari, sampailah ia ke desa Dadapan. Ia menghampiri sebuah gubuk yang dilihatnya untuk meminta seteguk air karena perbekalannya sudah habis.
Di gubuk itu ia sangat terkejut karena di balik jendela ia melihat Candrakirana sedang memasak. Akhirnya kutukan dari nenek sihir pun hilang karena perjumpaan Raden Inu dan Candrakirana. Lalu Raden Inu pun memboyong tunangannya beserta nenek yang baik hati tersebut ke istana, dan Candrakirana menceritakan perbuatan Dewi Galuh pada Baginda Kartamarta. Baginda meminta maaf kepada Candrakirana dan sebaliknya, Dewi Galuh lalu mendapat hukuman yang setimpal. Karena Dewi Galuh merasa takut, maka dia memberanikan diri pergi ke hutan. Akhirnya pernikahan Candrakirana dan Raden Inu Kertapati pun berlangsung, dan pesta tersebut sangat meriah. Akhirnya mereka hidup berbahagia. Itu tadi cerita rakyat dongeng keong emas yang dapat saya ceritakan. Semoga bisa bermanfaat. Sampai jumpa.